Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat, dilimpahkan keberkahan ya. Video kali ini aku mau share tentang persiapan grooming ya. Jadi ini H-2. Sekarang hari Sabtu. Ini kan tadi habis aku keluarin ya. Habis aku ukur dan terus ini airnya juga aku kuras, ganti air 20%-an, ganti yang baru lagi. Sekalian besok hari Minggu puasa ya, hari Minggu puasa, hari Senin kita mulai persiapan groomingnya ya. Kemungkinan sih ini kan persiapan baru 4 5 sih biasanya aku ngasihnya. Mungkin besok sekitar 6 atau 7 kali aja ya, karena kalau food timer yang ini kan jadi level satunya itu keluarnya terlalu sedikit, itu kurang banyak, cuma beberapa biji aja. Walaupun dikasih 10 kali ya tetap sedikit gitu. Tapi kalau langsung ke yang bukaan kedua dia berkali-kali lipat. Nah makanya itu karena bukaan kedua aja dia habisnya sekitar 5 menitan baru habis peletnya. Jadi aku nggak terlalu banyak ya, rencana awal kan 10 kali tapi aku kurangin. Dan ini ikannya tuh ada yang kebalik ternyata ya. Ini aku ngukurnya nggak aku nggak aku kasih lihat ya, karena tripodnya kurang tinggi gitu, sama tempat baskomnya ini, jadi kurang kelihatan ikannya waktu ngukur gitu. Nanti aku kasih lihat aja di waktu aku taruh di tank ini ikannya ya. Jadi aku taruh dulu sebentar. Ini teman-teman, ikan pertama rancu ya, rancu RW. Teman-teman lihat bodinya memanjang ya. Ini tadi diukur kurang lebih 9 cm ya. Bulan lalu dia masih 8,5 atau 8 cm malah. Nah ini coba kita balik. Nah ini bentar kurang fokus. Nah ini before-nya ya, ini 9 cm. Kita gantikan berikutnya. Oranda ini susah ya, bentar kurang fokus. Dia tadi agak kebalik-balik ya. Dia 8,5 cm ya. Ini agak ikannya masih kaget gitu ya. Tuh 8,5 cm. Ikan berikutnya oranda juga, dia 9 cm ya. 9 cm. Nah kita balik. Kita balik deh. Ini 9 cm. Oke, 9 cm. Perutnya menggendut. Selanjutnya oranda juga ya. Oranda dia 8,5 cm. Nah kurang fokus ya. Ini 8,5 cm. Balik. Nah ini oranda sakura sih benernya sih, 8,5 cm, cuma dia lebih bulat ya perutnya ya. Oke.
Jadi kurang fokus. Jadi itu ya keempat ikannya. Besok hari Senin kita mulai kasih makan pakai pelet Tamago ya, pelet yang lagi banyak orang ngomongin. Halo semuanya, ini update di hari Minggu kedua ya. Jadi ini setengah perjalanan ya. Ini update ikannya. Itu rancunya kelihatan lebih berisi ya. Kalau oranye sih belum kelihatan signifikan ya. Cuma ya dia gendutin juga lebih panjang ya, kayak rancunya juga kelihatannya lebih memanjang badannya. Ini kondisinya berarti 4 hari yang lalu lah kurang lebih, itu habis aku ganti air. Ini seminggu yang lalu aku gosok kacanya, ini udah mulai tumbuh lagi tuh. Di pojok kan kelihatan itu lumut-lumut halus lah. Di bawahnya juga ini mau aku ganti air. Terus kondisi air ya rada-rada sedikit-sedikit keruh sih, tapi ya normal lah, orang dia kan kasih makannya juga banyak ya. Dia dikasih makan banyak, makannya itu guna menunjang biar nggak terlalu keruh gitu. Aku 3-4 hari itu diganti air ya. Sekian update-nya. Halo semuanya, ini update video di minggu keempat ya. Jadi ini hari Minggu di minggu keempat. Ini mereka lagi puasa ya, dan udah waktunya kita ukur biar tahu gimana hasil penggunaan peletnya ya. Oh ya, sebelumnya aku mau jelasin lagi tentang peletnya. Kita sambil duduk. Ini peletnya itu Tamago ya, dari Thailand. Dia dibawa ke Indonesia itu oleh namanya Imperial Luxury Goldfish kalau nggak salah Facebooknya itu. Ini keterangan spek kayak peletnya itu protein 50% dari serangga, soybean itu kalau kedelai, terus dari ikan meat bone, tulang ikan ya, dari cacahan tulang ikan mungkin ya, terus sama ini telur bebek. Terus lemaknya di sini keterangannya 9%, fibernya maksimal 2%, dan keterangan ini moisture dan esnya 16% ya. Di sini peletnya itu size-nya 1,5 kalau nggak salah ya. Ini tinggal ini kemasan yang setengah kilo ya. Jadi aku juga pakai buat yang di kolam sih. Ini setengah kilo, dan ini nanti aku ngambil air dari tanknya buat naruh dulu ikannya di sini sambil diukur. Halo, ini ikan pertama ya. Ini ikan pertama. Bentar, coba taruh dulu. Nah ini kemarin ini
8,5 cm ya, 8,5 cm, dan sekarang ternyata masih 8,5 gitu. Jadi ini nggak nambah-nambah nih, kelihatannya nambah tapi ternyata nggak nambah gitu, lebih gendutin aja sih, jadi nggak memanjang gitu. Ini masih kemarin 8,5, sekarang 8,5 cm ya. Jadi 1 bulan ini cuma gendutin juga nggak terlalu kelihatan ya. Ini ikannya oke, lepasin, ganti ikan. Ikan kedua oranda sakuranya ya, nih dia kemarin 8,5 cm, sekarang 9 cm. 9 cm berarti naik setengah senti, juga makin membulat ya menurutku ya. Dia nambah setengah senti juga tambah bulat gitu. Ini penampakannya ya, jadi nambahnya setengah senti. Kan oranda kedua ya, ini agak papok. Dia kemarin berapa, 9 sentian, sekarang nambahnya 9 lebih mau ke 9,5 ya. Jadi nambahnya dalam 1 bulan itu nggak ada setengah senti ya. Gendutin lumayan sih ya, tapi ya pertumbuhannya cuma setengah senti kurang gitu. Ini ya ikannya. Oke, gantikan. Ikan terakhir nih, rancunya ya. Rancunya itu nih, dia itu kemarin 9 cm dan sekarang dia 10 cm nih. Jadi yang pertumbuhannya paling cepat dia nih rancunya. Emang yang kelihatan secara signifikan ya, dia yang tadinya emang kurus gitu, kalah makan waktu di kolam, sekarang jadi lebih berisi badannya, juga masih proporsional ya, masih egg shape-nya itu masih dapat lah bentuk telurnya. Terus warnanya juga tajamnya masih ya. Ini naik 1 cm. Kalau rancu itu wajar sih, yang nggak wajar malah orandanya. Biasanya oranda itu pertumbuhannya lebih cepat daripada rancu ya, selama aku melihara ya. Tapi ini rancunya yang lebih cepat di tank ini nih. Nih tulangannya juga lebih besar ya, lebih berisi gitu. Ini dia nambah 1 cm ya tumbuhannya, yang paling cepat gitu di tank ini. Nah itu jadi dia ketiga orandanya ini pertumbuhannya bisa dibilang nggak kayak sebelumnya gitu. Sebelumnya aku kalau melihara oranda itu pertumbuhannya lebih cepat dari rancu, tapi ini rancunya yang lebih cepat gitu. Nah ini entah ada ya, faktornya banyak sih ya. Faktornya itu kalau grooming kan bisa dari genetika ikan, terus volume air, volume luas akuariumnya juga gitu. Jadi kalau grooming ya emang harus butuh space yang lebih luas sih. Semakin besar ikannya, space-nya juga semakin luas untuk groomingnya ya. Oke, kita udah ngukur ikannya ya, itu jadi hasil yang aku alami ya selama 4 minggu ini. Jadi nggak dibuat-buat atau gimana juga. Ini murni percobaan aku sendiri, dari tempat aku sendiri, di ikan aku sendiri, nggak kata siapa-siapa gitu. Ya ini emang hasilnya di sini. Mungkin nanti di tempat teman-teman
berbeda ya. Kita lanjut ke pembahasan plus minus dan kesimpulannya lah ya. Oke. Jadi setelah tadi ikannya diukur ya teman-teman, kali ini aku mau bahas soal kesimpulannya ya selama 4 minggu pakai pelet Tamago ini. Jadi di tulisannya ini proteinnya 50% ya, 50%, jadi itu tinggi ya. Tapi di pencernaan ikannya selama ini pakai aman ya, jadi poin plus itu salah satu poin plus. Yang kedua harganya itu bersaing ya. 1 kilonya itu 105 sekarang harganya, 105 kalau beli di resellernya itu 105 per kilo. Jadi dibanding pelet-pelet yang lain masih bersaing harganya ya. Terus yang kedua, kalau soal pertumbuhan kan tadi teman-teman udah lihat sendiri ya di videonya gimana perkembangannya itu di tank aku ya. Jadi percobaan ini di tank aku, di ikan-ikan aku sendiri. Jadi bisa berbeda di tempat teman-teman nanti coba ya. Jadi soalnya aku coba di tank dan di kolam itu juga hasilnya beda ya. Di tank mereka makan bareng, terus waktunya juga bareng, ternyata pertumbuhannya beda-beda ya. Jadi itu banyak faktor yang mempengaruhi grooming ikannya. Di kolam pun sama, walaupun tempatnya luas tapi pertumbuhannya juga beda-beda juga. Ada yang bagus, ada yang sedang. Terus bahas soal ukurannya ini kecil ya, 1,3 sampai 1,5 mili. Jadi buat ikan-ikan yang masih 7 cm itu masih bisa dipakai lah. 7, 8, 9 itu masih oke. Jadi yang kecil nggak kalah makan gitu, masih bisa dapat makan. Cuma di sini ukurannya itu nggak rata ya, walaupun tulisannya 1,3 sampai 1,5, tapi nyatanya itu ada yang kecil banget, ada yang normal, ada juga yang serbuk gitu. Jadi kan sayang gitu kalau kita ngasih makan kok keluarnya serbuknya, kan malah nanti jadi ngotor-ngotorin akuariumnya aja. Terus soal warna ya, soal warna di ikan nggak berubah ya. Jadi buat yang misalnya khawatir kalau ikannya nanti berubah, nggak sih, selama aku pakai ini aman-aman aja, nggak berubah. Jadi aman buat yang cuma mau ngejar size tanpa merubah warna ya. Mungkin itu videonya selama 4 minggu ini, hasilnya seperti itu. Kalian boleh coba di tempat kalian, karena aku juga masih pakai di kolam aku ya, masih pakai pelet Tamago ini ya. Walaupun hasilnya apa ya, di luar dugaan ya, kok nggak berubah gitu di akuarium. Tapi nggak apa-apa, itu emang nyatanya begitu kan, di ikannya begitu, bisa dari ikannya juga kan. Dan ya banyak faktor sih ya. Tapi aku rekomendasiin di sini, ini bagus kok. Bisa teman-teman coba, apalagi harganya bersaing lah sama merek-merek lain. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.